selama dalam perjalanan bisa melihat sawah-sawah yang menghijau, pemandangannya yang indah. Jadi sangat komplit ini kalau jadikan desa wisata. Kabupaten Magelang menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah. Keberadaan Candi Borobudur sebagai ikon wisata unggulan di tanah air turut mendongkrak pertumbuhan destinasi wisata baru yang menarik dan ikonik. Tak kalah penting, dukungan pemerintah daerah dan anggota legislatif yang terus mendorong perbaikan infrastruktur hingga di desa-desa ikut mendorong menggeliatnya perekonomian masyarakat. Dan salah satu anggota legislatif yang berkomitmen terus mendorong berbagai pembangunan di Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Boyolali adalah Endrianingsih Yunita. Ya, legislator yang berasal dari daerah pemilihan Jateng 8 ini hampir setiap pekan selalu turun ke pelosok desa-desa. Berbagai kesulitan warga yang selama ini belum pernah tersentuh pemerintah satu persatu mulai terselesaikan. Jika bertemu dengan warga, politisi dari fraksi PDI Perjuangan DPRD ini tak banyak janji. Namun aksi nyata menjadi bukti betapa Sri Kandi wanita ini telah banyak memberi arti. Dan salah satu desa yang merasakan perhatian dari Ibu Endrianingsih Yunita adalah Desa Tampirejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Pemirsa, saat ini saya berada di Dusun Bugel, Desa Tampir Kulon, Kecamatan Candimulyo, Magelang, dan hari ini kita akan mengikuti agenda dari anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Endrianingsih Yunita SP, dan hari ini Bu Endri sedang meninjau jalan. Ini merupakan salah satu hasil aspirasi dari Bu Endri bersama dengan warga. Kita langsung ketemu Bu Endri. Sebelumnya jalan usaha tani yang berada di Dusun Bugel ini hanya jalan tanah pertanian biasa, sehingga menyulitkan petani untuk memanen hasil pertanian. Kini dengan adanya jalan rabat beton yang melintas di area pertanian warga ini, para petani semakin mudah untuk menjual hasil pertanian. Bu Endri, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Devi. Aduh, seger sekali hari ini. Alhamdulillah. Pagi-pagi kita karena sudah di atas sungai. Di atas sungai ya. Segar suasananya. Airnya mengalir ya, dengan suara air mengalir. Bersama dengan warga, bersama dengan Pak Kades. Bu Kades. Ya, oke. Kita ngobrol-ngobrol ini di tengah jembatan ya, di Dusun Bugel ini. Dan ini Ibu sedang meninjau jalan, ini hasil aspirasi dari Bu Endri ya? Kalau aspirasi yang jalan itu Mbak, ujung jembatan sampai atas sana, pinggir jalan raya. Nah kalau yang jembatan ini baru disampaikan nih Pak Kepala Desa dan masyarakat, diusulkan untuk nanti diperjuangkan di aspirasi tahun-tahun berikutnya. Karena kalau mau memperlebar ini ataupun memperkokoh menggunakan dana desa, nggak ada uangnya kata Pak Kepala Desa. Nggak cukup ya. Oke, yang kurang apa sih Pak dari jembatan ini? Apakah jembatannya sudah mulai propos atau apa? Ya, untuk jembatan ini tiangnya sudah mulai keropos, pengurusan tanah. Terus kami minta untuk ditambahi tiang-tiang yang di bawah supaya ada penguatan di lantainya. Jadi jembatan ini kan mempercepat akses ya, dari Dusun Bugel menghubungkan ya ke
Kecamatan Candi Mulyo dan Kecamatan Mertoyudan. Mertoyudan. Akses satu-satunya ini. Akses satu-satunya ini makanya ini krusial sekali ya. Iya. Oke, dan ini nanti akan diusahakan ya Ibu ya. Insya Allah. Di tahun-tahun berikutnya berarti. Tahun-tahun berikutnya. Semoga Bu Indri masih jadi DPRD. Amin, amin, amin. Terpilih kembali. Kalau yang sebelumnya itu jalan yang menghubungkan berarti di ujung jembatan ini ya. Total panjangnya berapa meter, Pak? 290-an. 290-an. Itu merupakan salah satu jalan akses utama warga. Iya. Dari jembatan sampai jalan raya. Sebelumnya kondisinya seperti apa sih, Pak? Kondisinya masih makadam. Makadam apa tuh? Makadam terasa. Pakai batu-batu. Pakai batu. Ya. Oke. Tapi setelah ada aspirasi dari Bu Indri, kemarin tahun 2022 sebesar 125 juta, alhamdulillah aksesnya kayak gini udah roto, udah blok. Halus. Sudah mulus ya. Satu tujuan yang ingin kita capai adalah aspirasi kami benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, Ya. meningkatkan kesejahteraannya. Jadi kalau jarak tempuhnya menjadi lebih pendek untuk kota, itu otomatis biaya BBM yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Iya, iya. Mengurangi beban pengeluaran untuk Kosnya ya. Berarti Ibu sering juga ya Bu ya bertemu dengan warga khususnya Oh, di sering banget. Kalau di Tampir Kulon ini wah seperti kayak keluarga, kayak kampung saya sendiri ya Mas ya. Jadi aspirasi dari kami itu tidak hanya infrastruktur Mbak, ada kesenian, pemuda. Iya. Jadi tidak melulu orang kadang berpikirnya aspirasi dewan kita jalan, jembatan enggak lah. Ada pemberdayaan juga untuk masyarakat. Oke, Ya, pemirsa makasih. kita mau lanjut lagi jalan-jalan sama Bu Endri karena hari ini jadwal kita cukup padat ya Bu ya. Padat sekali, kita mau lanjut ke Tuk Putri. Masih di Desa Tampir Kulon, perjalanan kita bersama Bu Endrianingsi Yunita berlanjut ke objek wisata Tuk Putri yang merupakan destinasi wisata air. Selain sumber air yang melimpah dan jernih, air di objek wisata Tuk Putri juga terkenal dengan kesegarannya. Namun sayangnya karena keterbatasan anggaran, objek wisata air ini masih dikelola secara sederhana. Pemirsa kita masih diajak Bu Endri untuk jalan-jalan, lagi-lagi ke tempat yang seger Bu ya. Iya. Ini ada di sumber mata air pemirsa, tepatnya adalah Tuk Putri di Desa Tampir Kulon. Iya. Dan ini merupakan salah satu mata air untuk mengairi banyak sekali kebutuhan warga, terutama di kawasan Candi Borobudur. Betul. Jadi kebanyakan dari sini ya, Iya. Ibu ya. Nah, Iya. mungkin boleh diceritakan Pak Kades, ini sumber mata airnya kok bisa sebanyak ini dan bisa mengairi berapa liter per detik untuk wilayah Tampir Kulon dan juga didistribusikan ke Borobudur? Nah, untuk mata air ini memang mata air alami ya, zaman dahulu sudah ada. Terus untuk proyek Borobudur itu proyek KSPN, kawasan strategis nasional, Pariwisata nasional. dari PUPR dulu yang mengelola di sini dan sekarang sudah diserahkan kepada PDAM untuk air minum di wilayah Kecamatan Borobudur dan Candi Borobudur. Nah, sekarang ini kan juga dimanfaatkan warga, ada kolam-kolam di sini banyak anak yang berenang ya Bu ya, seneng ya lihat anak-anak berenang ini ya. Ini memang sudah dikondisikan untuk tempat wisata atau seperti apa Pak? Wacana kami dari pihak Pemdes mau buat wisata yang ini untuk sumber mata airnya yang itu ke kolam renang. Oh. Tapi kendala dengan tanah wilayahnya kan cuman untuk tanah kas desa cuman yang dibuka. Oke, baik. Bu Endri, menarik ya. Ini salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu. Betul. Kalau Ya. di Desa Tampir Kulon ini ada Tuk Putri, sumber mata air yang mengaliri kawasan Borobudur Kecamatan Borobudur. dan juga Ya. Candi Borobudur. Ada 14 desa yang memanfaatkan air dari Tuk Putri ini dan wisata di dalam kompleks candi. Oke. Itu menggunakan air dari Tuk Putri. Air dari Ya. Tuk Putri ini ya. Sebagai anggota dewan, apa sih Bu harapannya? Karena ini kan juga salah satu bisa dijadikan destinasi wisata juga ini ya. sebetulnya. Oke. Kalau saya yang pertama Mbak, saya bersyukur alam di sini masih terjaga. Kehijauannya, tanaman masih terawat. Karena salah satu cara untuk mendukung agar Tok ini tetap memproduksi air, menghasilkan air secara rutin. Bahkan ini musim kemarau airnya tidak berkurang. Iya. Ya. Karena di sekitar kawasan ini panjenengan lihat tanamannya masih terjaga dengan baik. Iya. Yang selanjutnya saya mendukung pemerintah desa
kalau kemudian Tuk Putri ini dikembangkan menjadi wisata desa. Nah, nanti kita selalu berkomunikasi, berdiskusi kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk pemerintah desa Tampir Kulon. Jadi itu ya, kalau pesan Bu Endri untuk warga di daerah Tuk Putri ini apa Bu? Kalau pesan saya tadi saya masuk yang menjadi pusat perhatian saya sampah. Nah, masyarakat bisa ikut membantu agar Tuk Putri ini terjaga kelestariannya dengan salah satunya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sampah harus dikumpulkan di tempat sampah. Kemudian mungkin ada nanti petugasnya yang membersihkan. Terus kawasan sekeliling ini ya dijaga kelestariannya. Biar nggak gundul ya Bu ya? Biar nggak gundul. Jadi tuknya tetap awet. Terus mengeluarkan Air terus ya. Oke, jadi pemirsa kita ajak juga nih Bu ya untuk bisa datang ke sini Putri di Tampir Kulon karena ini masih gratis ya. Jadi mumpung masih gratis silahkan datang ke sini dan berkunjung bisa renang bersama adik-adik, bisa berenang dengan air tanpa kaporit. Oke. Iya kan di sini masih murni. Masih murni, masih bening juga ya untuk warga desa Tampir Kulon ataupun Magelang dan sekitarnya. Silahkan berkunjung ke Tuk Putri, tepatnya ada di Desa Tampir Kulon. Usai di Desa Tampir Kulon, perjalanan kita di Kabupaten Magelang berlanjut ke Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan. Lagi-lagi, Bu Andrianingsih menjelajahi desa-desa untuk melihat langsung proses pembangunan infrastruktur desa. Setidaknya di desa ini, sejumlah bantuan pembangunan infrastruktur jalan berhasil diperjuangkan oleh Bu Andrianingsih Yunita melalui dana aspirasi Dewan. Pemirsa, cuaca mendadak hujan ya, tapi kita tetap meneruskan perjalanan bersama dengan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Andrianingsih. Ibu, kita hujan-hujanan tapi sudah sampai di Desa Ngawen, tepatnya di Dusun Gejayan ya. Ini kita melihat proses pembangunan jalan pemirsa ya, infrastruktur yang sebetulnya tadi sebelum hujan ini sedang kerja bakti dikerjakan, tapi karena hujan ini kukut gasi ya Bu ya. Pada istirahat. Pada istirahat di pinggir. Oke, ini sebelumnya memang merupakan hasil dari aspirasi dari Bu Endri? Iya, aspirasi usulan dari masyarakat Gejayan ke DPRD Provinsi. Nah ini kalau yang di sebelah saya ini, dokter ini, dokter umum tapi sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Magelang. Jadi kami berdua bareng-bareng mengampu Desa Ngawen ini. Aspirasi bisa masuk ke Dokter Tri, bisa masuk ke saya. Gitu. Baik, jadi bersinergi ya antara DPRD Kabupaten dan juga Provinsi Jawa Tengah ya. Oke, nah ini aspirasinya sudah dari tahun berapa Ibu? Ini yang diusulkan tahun 2022 dan cair di 2023. Karena Desa Ngawen ini jumlah dusunnya banyak, memang kita bergilir dari dusun ke dusun. Nah, nanti kita tetap menampung apa yang menjadi usulan masyarakat Gejayan untuk selanjutnya. Ini prosesnya pembangunannya sejak kapan Pak? Sejak dana aspirasi turun kan 2023. Ini sekarang sedang progres. Sudah jalan berapa lama? Sudah berapa hari Pak? Berapa hari? 2 hari. 2 hari dikerjakan gotong royong bersama warga ya Pak ya. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Ngawen ini apa sih Pak yang paling sering diminta warga? Ya, terutama infrastrukturnya Bu. Infrastruktur ya. Ditingkatkan. Jadi kami melihat desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang itu sudah punya komunikasi yang baik dengan anggota dewan. Jadi kita sebenarnya udah ada jalan satu ini sangat terima kasih ya sama Bu ini ya. Dari Dewan Kabupaten sama Provinsi kita mewakili beberapa apapun ini. Nah ini masih ada jalan satu lagi yang luasnya panjangnya sekitar 150 meter dan alhamdulillah kita dari warga-warga itu udah banyak yang menghibahkan untuk dibikin jalan. Ya sementara kita tampung dulu Pak, karena Ngawen juga dusunnya banyak nih. Saya yang pasti harus komunikasi dengan pemerintah desa agar nanti lebih terarah lah gitu. Oke, terima kasih Pak.
Di Desa Ngawen, kegiatan Kundapil atau kunjungan dapil di Dapil 8 bersama Bu Andrianingsih terus berlanjut. Kali ini kita akan diajak untuk mengunjungi Candi Ngawen. Candi yang dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Syailendra ini memiliki 5 buah candi kecil yang setiap sudutnya dihiasi oleh patung singa penjaga candi dan vihara Pangeran Siddhartha menunggu nirwana. Senang sekali hari ini saya spesial ya diajak jalan-jalan oleh Bu Endri ke salah satu candi. Kalau di Magelang biasanya dikenalnya Candi Borobudur, Candi Mendut. Kita kenalin ini ada Candi Ngawen pemirsa, tepatnya di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan. Kecamatan Muntilan ya. Salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan, candi peninggalan Buddha. Nah, kita ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Iswanto. Pak Iswanto selaku pengelola dari Candi Ngawen ini. Bapak boleh diceritakan tentang sedikit sejarah dari Candi Ngawen ini, Pak? Oke, adapun latar belakang untuk Candi Ngawen ini adalah peninggalan zaman Mataram kuno, ya, sekitar abad ke-9 ya. Itu zamannya wangsa Syailendra, sekitar abad ke-9. Nah, kalau Hindu itu wangsa Sanjaya itu sekitar abad ke-8 masuk ke-9 ya. Nah, adapun latar keagamaan di Candi Ngawen sini adalah candi keagama Buddha yang dianggap Buddha. Oke, Bu Endri ini menarik ya, salah satu peninggalan bersejarah yang mungkin perlu kita lestarikan dan perlu kita populerkan lagi nih Bu ya. Kita angkat lagi potensi wisata di Candi Ngawen ini. Ya, jadi tadi Mbak Devi sudah menyampaikan kalau yang terkenal di Kabupaten Magelang itu hanya 2 candi, Borobudur dan Mendut. Iya. Ada sebenarnya candi di wilayah Kabupaten Magelang itu sangat banyak. Di Windusari ada, di Kecamatan Dukun ada, banyak lah pokoknya. Di Kecamatan Salam ada. Nah, salah satunya ini Candi Ngawen yang masih jarang diekspos ya. Jadi sepertinya kunjungan wisatawannya juga belum maksimal ya Pak ya. Ya. Rata-rata sehari pinten toh Pak? Ya, Kalau hari libur? Hari libur bisa 200. 200 ya, tapi harapannya bisa lebih banyak. Satu lagi, tadi keterangan masalah Candi Ngawen, ada keunikannya tersendiri. Apa itu Yaitu, Pak? di Candi Ngawen terdapat di ujung-ujung, di pojok-pojoknya terdapat singa. Oh berdiri. ya. Di candi lain tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu artinya apa Pak? Ya, itu singa itu yang istilah kalau berdiri kan, dan kebanyakan singa apa pada istilahnya merayap. Iya, iya. Nah, itu memang dia setelah Mana sih Pak? standby. Oh ini yang Di ujung, berdiri ya. ya. Nah, Oke, jadi kalau pemirsa penasaran ya, pengen ketemu sama singanya yang Silakan berdiri, datang ke sini. silakan datang ke sini ke Candi Ngawen pemirsa. Karena tadi spesial juga, tadi kita dibukakan di dalam ada patung Buddha ya Bapak ya, yang tidak sembarang orang bisa masuk. Boleh Tapi masuk. kita kali ini diberi kesempatan nih Bu ya untuk bisa Alhamdulillah, masuk ke sini. benar. Oke, mungkin bisa diajakin pemirsa untuk hadir berkunjung ke sini Bu Endri. ya, para pemirsa, satu tempat wisata yang menjadi alternatif untuk dikunjungi di Kabupaten Magelang adalah Candi Ngawen. Suasananya sangat indah, sangat sejuk dan bersih. Dan akses untuk masuk ke jalan utama dekat. Jadi kalau dari Jogja maupun dari Semarang tidak akan kesulitan untuk sampai di tempat ini. Oke, jadi kita tunggu kedatangan Anda pemirsa untuk datang ke Candi Ngawen. Kembali bersama Proaktif pemirsa, komitmen Bu Andrianingsih Yunita untuk menggerakkan destinasi wisata di Kabupaten Magelang terus berlanjut. Usai menjelajahi Candi Ngawen, perjalanan kita di Desa Ngawen berlanjut ke Sendang Nganten. Sendang yang satu ini memang sudah sangat populer di kalangan para wisatawan religi, utamanya yang melakukan ziarah ke makam Kiai Raden Santri di Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Rindangnya pepohonan yang berada di Sendang Manis Kolokendang seperti memanjakan para pengunjung yang sedang berada di sana. Udara yang sejuk berpadu dengan air yang jernih membuat mereka begitu menikmati mandi di sendang tersebut. Kita masih di sekitaran Ngawen pemirsa, ternyata di sini banyak sekali objek wisata yang bisa diangkat. Salah satunya adalah Sendang Manis ya Ibu ya. Ya, betul. Manis seperti Bu Endri ya. Sendang Manis pemirsa ini merupakan salah satu peninggalan sejarah, ada mata airnya. Dulu konon dibuat mandi para putri ya Bu ya? Ya. Iya. Oke, mungkin boleh diceritakan dulu Pak sebelumnya
sampai terbentuk Sendang Manis? Selamat siang khususnya pada Bu Indri, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan tim. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah kersorawo di sini. Jadi dulu Sendang Manis. Sendang ini waktu saya kecil cuma kecil gini di pojok itu, Mbak. Iya. Jadi dulu Kiai Raden Santri itu siar agama Islam di sekitar sini. Kebetulan dulu juga ada masjid. Ada masjid sekarang di Dapuran Pring itu, cuma ceritanya dulu sudah dipindah ke Kuncen Seloboro Salam. Dulu ceritanya saja buntelnya bawah itu pakai kacu sapu tangan, nggak tahu orang-orang dulu memang sepi-sepi ya. Dulu Kiai Raden Santri mau sembahyang di area sana tidak ada air, terus menuncapkan Tombak keris, tongkat atau keris sehingga sampai sekarang timbul mata air. Ini nih yang menarik ya, yang dibawa sama Pak Nano. Ini apa ini, Pak? Ini peninggalan Kiai Raden Santri. Ceritanya ini ada sompel buntung. Sompel atau keong ya? Sompel atau keong, tapi buntung di sekitar sini semua buntung. Tapi setelah keluar dari area Kolo Kendang sudah lancip. Ini ada cerita kalau masyarakat Dusun Kolo Kendang itu tidak bekerja keluar dari Dusun Kolo Kendang, secara ekonomi tidak ada kenaikan seperti saya. Oke. Jadi ini pelajaran hidup ya, biar mau berani keluar gitu ya Pak ya, dari zona nyaman. Oke, ini sompel menarik ya. Ya ini kan? Iya, itu hidup. Tapi ini katanya kalau dibawa keluar lancip lagi? Enggak, beda. Kalau kita cari yang sudah kawasan dari luar. Lancip. Oh gitu. Ya. Oke, ini menarik ya Bu ya, dan ini salah satu objek wisata yang patut kita unggulkan karena kalau dari akses jalan pun tidak susah sebetulnya ya, agar warga ini lebih mengenal Sendang Manis lagi. Iya. Jadi banyak tempat-tempat, situs-situs bersejarah di Kabupaten Magelang yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat. Iya. Jadi kalau kita mau ke Candi Ngawen, mampir ke sini, ini suasananya kan juga adem, sejuk ya, sejuk. Terus yang nanti akan kita lihat adalah kayu-kayu yang ditemukan di sawah, yang diperkirakan usianya sudah 300-an tahun ya. Itu yang sekarang dibuat masjid. Tak jauh dari Sendang Manis terdapat Masjid Panembahan Santri. Masjid yang bergaya tradisional modern ini, sebagian kayunya merupakan kayu jati tua. Kayu jati tua ini konon merupakan peninggalan masjid tua yang digunakan Kiai Raden Santri untuk berdakwah. Kiai Raden Santri merupakan ulama penyebar agama Islam yang termasyhur di tanah Magelang. Tidak jauh dari lokasi Sendang Manis pemirsa, kita sekarang sudah berada di Masjid Panembahan Santri yang kabarnya tadi ada kayu ditemukan di dekat Sendang Manis dan kayunya dibawa untuk pembangunan di masjid ini. Kita ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Asroni. Pak Asroni ini merupakan panitia dari pembangunan Masjid Panembahan Santri ini. Bapak, ini mungkin boleh diceritakan proses pembangunannya seperti apa, sejak kapan, dan bagian mana saja yang menggunakan kayu yang ditemukan di dekat sawah? Mulai pembangunannya mulai awal tahun 2020 ya. Katanya proses penggali sebelum ini dibangun ini istilahnya memproses penggalian bekas masjid yang lama ya. Jadi sebelah apa itu? Masjid Sendang Manis ya. Nah, di sebelahnya itu sekitar 50-an meter itu ada. Digali itu sekitar ya masih di sana belum selesai. Kalau batu-batu sama kayu-kayunya yang sudah kena ya sekitar itu. Jadi memang kayunya benar-benar dipergunakan ya. Dipergunakan ya. Padahal umurnya sudah berapa Pak? Ratusan tahun? Sekitar ya hampir 500-an tahun itu. Wow, 500-an tahun tapi masih bisa digunakan ya untuk kusan-kusan ini ya. Oke Bu Henry, ini menarik, masjidnya pun bentuk bangunannya sangat menarik ya. Bisa dijadikan objek wisata juga ini sebetulnya Bu. Makanya tadi Ngawen ini sebenarnya destinasinya macam-macam. Tadi Candi, kemudian Sendang Manis, terus nanti kalau mau sholat di sini sambil melihat kayu yang umurnya sudah berabad-abad.
yang ternyata nggak lapuk. Berarti Iya. kayunya kan benar-benar yang berkualitas tinggi waktu itu, ya kan? Iya Mbak. Oke, jadi selain beribadah, warga juga bisa foto-foto. Karena dari Bener. tadi sudah banyak yang selfie-selfie ya, bareng sama Bu Henry pasti ya. Kalau dari Ibu, apa harapan untuk warga Desa Ngawen dengan banyaknya objek wisata yang ada di sini, Bu, yang bisa digali? Tinggal mengemas, memoles, ini sudah mempunyai peluang ke depan maju untuk jadi desa wisata. Iya. Ya. Dan memang akses ke Jogja dekat, Iya. nanti ke bandara juga dekat. Kemana-mana sudah dekat ya. Dekat. Ke Borobudur dekat, ke Mendut dekat. Dari sini. Dan tadi kita selama dalam perjalanan bisa melihat sawah-sawah yang menghijau, Hijau. pemandangannya yang indah. Jadi sangat komplit ini kalau jadikan desa wisata. Paket komplit ya. Paket Tentunya berkat dukungan Ibu juga sebagai Sedikit, anggota Dewan dari Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, karena di sini pun ada kucuran dana aspirasi, Iya. tepatnya di pintu masuk ya ini ya Bu ya, di gerbang ini dari dana aspirasi Bu Henry juga. Terima kasih Ibu sudah Sama-sama. mempercantik ya, mempercantik masjid ini. Dan terima kasih juga kita ucapkan ke Bu Henry karena hari ini kita sudah diberikan kesempatan untuk jalan-jalan, Kabupaten keliling-keliling. Magelang. Paket komplit ini Bu ya, Iya, iya. lihat infrastruktur iya, Iya. jalan-jalan iya. Benar. Semoga kedepannya ini lebih baik lagi untuk Kabupaten Magelang dan juga untuk Ibu tentunya ya, karena masih banyak warga yang harus dibantu, membutuhkan bantuan dari Ibu melalui dana aspirasi. Siap. Jadi kita tunggu nanti untuk jenjang politik selanjutnya. Amin. Terima Untuk kasih. terus membantu warga, karena kalau dari tadi kita berkunjung gitu, sepertinya sudah akrab sekali, dekat sekali dengan warga Ibu ya. Sudah tidak asing seperti keluarga sendiri. Benar. Jadi saya itu kalau ada waktu luang, tidak ada kegiatan di kantor, mesti turun bertemu dengan teman-teman di desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang. Oke, gitu. seperti keluarga Iya, sendiri seperti ya. keluarga Sukses sendiri. terus untuk Bu Henry. Amin. Terima kasih Mbak Devi. sekali lagi, dan sekian pemirsa perjalanan kami bersama dengan Bu Henry, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita tunggu nanti jalan-jalan berikutnya Iya, Bu siap. Henry ya. Iya. Tentunya di Dapil Bu Henry, tepatnya di Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan juga Kabupaten Boyolali. Dari Kabupaten Magelang pemirsa, saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa dalam Proaktif selanjutnya.